Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Ferdiansyah Muhtar dengan NIM 23500 31080 dari kelas B. Di sini saya akan mempraktikkan aplikasi ataupun software ArcMap ataupun ArcGIS untuk mencari deniliasi aliran sungai. Nah, yang pertama kita cari ke layer, klik kanan, lalu kita properties. Lalu di sini saya udah favoritkan ya WGS 1984 time zone 47N ini. Nah, kita cari ke project, lalu kita ke UTM, ke ke WGS 984, lalu ke Northern, lalu kita cari yang 47N. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita add data. Nah, di sini saya sudah kumpulkan ya untuk filenya. Kita masukkan demnasnya. Kita drag semuanya, kita add. Kita yeskan aja semuanya di sini ya. Nah, sudah selesai. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Demnasnya sudah terlihat. Lalu kita ke search, kita cari mosaic to new raster. Oke, kita masukkan semuanya ke sini. Oke, lalu kita output location. Output location di sini kita namakan merge Bendung merge Sitakurak. Sitakurak. Oh, maaf. Kita bikin new folder. Merge dot underscore Sitakurak dot div. Oke, kita add. Bentar ya loading. Nah, untuk raster name-nya kita samakan ya. Merge underscore Sitakurak dot div. Nah, untuk pixelnya kita ganti jadi 82 ya, bit float. Untuk number boardnya kita satu aja. Nah, kita oke kan. Biasanya sini suka agak lama ya untuk mosaic new raster. Kita tunggu sebentar. Masih processing. Nah, sudah keluar ya. Nah, kita di sini hapus yang ininya, kita remove aja. Nah, kita lanjut ke step selanjutnya yaitu mencari um, define project. Kita cari define project. Nah, ini ada. Yang data management ya. Setelah itu kita masukkan yang mercita kuraktifnya ini. Lalu koordinat sistemnya kita ganti menjadi WGS 1984. Nah, di sini ya. Nah, cara mencarinya itu ke project. Kita cari yang world. Nah, di sini ya. Nah, di sinilah pokoknya ada. Tapi biar simple, kita cari yang di favorit aja. Kita oke kan. Nah, setelah itu kita oke kan. Oke, define projectionnya selesai.
Lanjut kita ke em, lihat dulu ya si propertiesnya. Nah, properties di cell size X dan Y-nya dia masih besar ya. Jadi kita mau rubah dengan cara kita search, kita cari ke project raster. Project raster. Nah, yang ini ya, project raster. Kita masukkan merge Itaku aktif yang ini ya. Oke. Nah, untuk outputnya kita ganti menjadi merge. Nah, di situ saya udah bikin ya. Cuman takutnya bertabrakan, kita ganti namanya. Sitakura Pro 2. .div. Kita save. Lalu kita ganti ininya menjadi 30 dan y-nya menjadi 30 juga. Nah, untuk ininya dinamakan juga buat output koordinat sistemnya. Untuk output koordinat sistemnya kita ganti namanya menjadi merge Sitakura 2 Pro. Ya, oke. Nah, oke, lanjut. Kita oke kan. Output koordinat sistem value. Oh, ininya. Kita belum ini ya. Oh, oh ya, ini kita belum kasih ini. Nah, untuk project ini kita kasihnya yang UTM 47 ya, yang zona ini. Sebentar. Hmm? Abdijan. Sebentar. Klik kanan warning for information. Geographic transformation-nya ya. Oke, maaf tadi ada kendala ya. Nah, seharusnya di sini tidak ada apa-apa. Nggak sesuai, kita oke kan. Nah, udah. Di sini sedang berjalan ya project rasternya. Di sini biasanya agak lama juga. Oke, udah ada ya si Takura Pro-nya. Di sini coba kita zoom to layer. Nah, udah keluar ya di sini. Lalu kita ke base map ke sini. Kita add base map. Sebentar. Loading, loading. Nah, kita klik yang imagery. Kita add. Nah, sudah ada ya base mapnya sama word imagery-nya. Kita coba zoom to layer. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini ya. Di sini emang agak nge-lag. Nah, kebetulan kita kan
Demnas Sitakurak ya. Sitakurak itu ada di daerah sini, Sumatera. Oke. Nah, setelah itu kita add data untuk bendung Sitakuraknya. Kita matikan dulu ya agar tidak terlalu ngelag, teman-teman. Kita matikan aja base mapnya. Nah, setelah itu kita add data dari si bendung Sitakuraknya. Sebentar. Oke, tadi saya lupa nyimpen ya si datanya. Kita langsung masukin aja untuk Sungai Silahar ini final. Kita add. Nah, ini kita okekan saja. Nah, data Sungai Silaharnya udah kelihatan ya. Sini. Kita zoom to layer. Nah, udah kelihatannya di sini. Aduh, ngelag. Ntar teman-teman ngelag. Ngelag teman-teman. Ya, tadi ngelag teman-teman. Kita masukkan ini dulu. Annotation dengan um, annotation dengan polyline. Kita add. Kita okekan. Nah, udah ya. Udah terlihat seperti ini lagi. Dan tidak ngelag semoga. Oke. Setelah itu kita um, search field yang field aja ya, yang ini yang satu field. Nah, setelah itu kita masuk ke geoprocessing. Kita ini kan dulu aja. Kita ke geoprocessing, kita ke environment, lalu kita ke um, environment parallel processing ya, ini dikasih 0 biar nggak terlalu nge-lag kayak tadi. Lalu oke. Nah, lalu kita ke file yang tadi ya. File. Lalu kita um, input data si Takurak yang Pro. Nah, oke. Setelah itu uh, kita ganti nama menjadi file TIFF. File TIFF, lalu kita save. Lalu kita oke. Nah, setelah itu sudah keluar ya si ininya file sudah tercentang di sini. Lalu kita search ke flow direction. Nah, ini flow direction ya. Nah, setelah ke flow direction kita input yang fill. Nah, oke. Setelah itu kita ganti outputnya. Kita ganti nama output menjadi flow flow aku accumulation ya, flow aku itu flow accumulation dot div. Lalu kita save. Setelah itu kita oke kan.
Sebentar. Nah, tadi setelah kita ini input filenya, fill div kan tadi di sini. Nah, sudah diganti. Lalu kita oke kan saja. Sebentar ya, emang baik. Nah, sudah terlihat ya si flow directionnya, gambarnya seperti ini. Satu, dua dengan gambar yang merah, 4 8 dengan gambar yang ungu, 3 2 yang coklat. Setelah itu kita lanjut ke flow accumulation. Kita search accumulation. Nah, kita pencet ini. Lalu akan keluar tampilan seperti ini. Kita akan memasukkan data file yang tadi. Kita masukkan yang FDR. Setelah itu outputnya kita ganti menjadi FL FLLW acu.div. Nah, kita save aja. Nah, kita oke kan saja. FDR. Nah, ini lagi processing ya. Cukup lama di sini. Sedikit sabar. Masih menunggu flow accumulation-nya ya. Kita agak ditunggu aja. Kita coba matiin ya si ini situasi dari sininya agar tidak terlalu ngelag ya. Emang lama untuk flow accumulation karena mencakup dari semua ini banyak. Nah, flow accumulation-nya sudah terlihat ya di sini. Hmm, Kita zoom to layer. Nah, setelah itu kita ke sini ya, kita ke properties, kita rubah untuk simbologinya. Sebentar.
Kita ke classified, lalu kita ganti kelasnya menjadi 2. Nah, lalu kita ke sini. Nah, kita dekatkan dengan angka 0. Ya, di sini. Ini cukup lah. Lalu kita eh, oke kan aja ya. Nah, ini udah kelihatan. Kita change color jadi warna putih. Dan yang bawahnya kita ganti menjadi warna biru aja. Lalu kita apply. Lalu oke. Kita matikan aja ya untuk si filter, merge dan ininya. Nah, di sini kan sudah kelihatan ya untuk si flow accumulation-nya. Nah, kita nyalain si base map. Nah, sebentar. Sedikit nge-lag ya. Oke, tadi ada sedikit kesalahan ya. Sedikit nge-lag juga, teman-teman. Jadi harus nge-restart si laptopnya dulu. Oke, di sini kita akan memberikan titik bendung untuk si situasi sungainya. Nah, kita ke fill, ini, lalu kita klik kanan, lalu zoom to layer dulu, biar nggak terlalu nge-lag. Ternyata masih nge-lag ya, teman-teman. Aduh, nge-lag banget. Nah, kita klik editor di sini, lalu kita start edit. Setelah start edit, kita titik bendungnya. Oke. Nah, kita sekarang ke katalog. Lalu di sini ada merge Itakura Active, kita klik kanan, lalu kita new. Di sini ada shape file. Nah, kita kasih nama titik bendung. Titik underscore bendung. Oke, nah untuk poinnya kita pakai poin aja. Lalu kita ke edit. Kita pilih yang WGS 1984 yang ini.
yang UTM. Yang UTM kita oke kan aja. Nah, kita oke kan saja ya. Nah, setelah itu di sini akan keluar ya titik bendung di sini. Kita ganti aja. Oh, kita edit edit dulu. Start editing. Lalu kita klik yang titik bendung. Oh, bentar. Kita edit. Stop. Start editing. Sebentar. Kita continue. Lalu kita ke creature. Create feature. Kita cari dulu ya create feature di sini. Nah, create feature lalu kita klik titik bendung. Titik bendungnya mau di mana itu bebas ya. Cuman saya menempatkannya di sini. Nah, lalu kita stop editing, save edit, lalu kita stop editing. Nah, di sini sudah terlihat ya titik bendungnya. Kita ganti aja jadi triangle gini. Lalu kita cari ke snap power point. Nah, kita klik aja. Kita masukin ini yang titik bendung. Setelah itu yang FLHC-nya ini kita masukin ke sini. Yang ke input akumulator restart. Lalu kita ganti namanya menjadi uh, snaptive. Kita save. Kita okekan saja ya. Nah, sedang processing ya. Nah, sudah ada ya. Sudah terbagi dua menjadi seperti ini, ada di display di gambar seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita cari waterhead. Watershed. Kita klik yang ini aja. Nah, setelah itu kita masukkan file yang FDR ke input flow direction raster ini. Lalu untuk input raster feature-nya ini kita bentar.
yang snaptive ini. Nah, kita ganti namanya menjadi das. Sitakurak. Jangan lupa ya, jangan dispasi teman-teman. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita okekan saja. Nah, sedang processing ya. Lagi-lagi agak lama. Nah, sudah keluar ya di display seperti ini. Nah, setelah itu kita search raster to polygon. Raster to polygon. Ini ya. Lalu kita masukkan yang das Sitakurak. Lalu kita ganti namanya menjadi das Sitakurak dot shp, bukan tif lagi ya, jadi shv. Kita save, lalu kita oke kan. Nah, raster to polygonnya sudah terproses dan menjadi seperti ini ya. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, oke. Oke, di sini sudah terlihat ya untuk sida-sita kuraknya seperti apa. Kita ganti warna dulu ke sini. Kita ganti menjadi hollow. Ini ya kita jadi dua. Ininya bebas mau warna apa aja, cuman saya pengen yang cerah jadi warna merah aja. Lalu kita oke. Nah, nanti akan seperti ini. Kita akan mematikan dulu saja ininya agar tidak terlalu ngelag ya. Si filtifnya kita coba matikan. Lalu kita FDR-nya kita matikan juga. Lalu si situasi bendungnya kita matikan agar tidak terlalu ngelag ya. Nah, oke. Setelah ini kita lanjut ke das Sitakurak ini. Kita lihat open attribute table ya. Nah, setelah open attribute table, kita lihat di ke add field. Nah, sudah masuk ke add field, kita tulis luas das. Kita oke kan. Oke, tadi di sini kita float, udah luas dasnya. Kita masuk ke sini, lalu kita eh, calculate geometry. Yes. Calculate geometry. Yes. Lalu kita ganti menjadi hektar. Nah, oke, setelah itu kita oke kan. Nah, nanti nilainya akan keluar ya ini. 36712,3. Oke. Selanjutnya
Kita udah X-kan saja. Lalu kita ke data yang udah di download. Oke, setelah ini kita lanjutkan untuk mencari Excel-nya ya. Yang udah file kita download, saya udah masuk ke file uptake-nya, ke Bendung Sitakurak. Lalu kita buka uptake-nya yang koordinat pos curah hujan, PCH yang Sitakurak. Oke, kita enable editing ke PCH Sitakurak. Nah, yang ini. Longitude dan latitude-nya. Nah, supaya gampang kita 3 titik di belakang koma aja ya. Nah, udah seperti ini. Kita save as untuk menjadi Excel yang 97/2023 workbook ya. Nah, oke. Kita save. Nah, kita continue aja ini di sini. Oke, kayaknya sudah ya. Nah, kita masuk ke arc map-nya lagi. Setelah itu kita add data yang tadi. Kita add yang Excel tadi. Kita cari dulu ya. Ke sini. Ke display C, kita tadi simpannya di data. Saya tadi simpannya di file uptake sini. Lalu ke data hujan yang Sitakurak. Sebentar. Kita ke file uptake, data hujan. Nah, di sini udah ada koordinat pos curah hujannya ya. Nah, tinggal kita masukkan aja. Sebentar. Koordinat ini namanya XLS. Yang ini. Kita add. Nah, yang ini PC Sitakurak ya. Kita langsung add aja. Nah, di sini udah ada ya PCA Sitakuraknya. Nah, selanjutnya kita klik kanan. Kalau kita pencet 2 kali, lalu kita cari sebentar. Kita ke display. Nah, ini. Nah, di sini akan muncul ya X field, Y field, dan Z fieldnya. Lalu kita edit. Nah, kita masukkan yang WGS 1984 UTM zone. Oh, salah, yang 1984. Nah, kita okekan saja. Nah, di sini udah muncul yang namanya WGS 1984. Kita okekan. Nah, di sini kita okekan saja. Nah, sudah ada ya di sini PCA Sitakurak. Kita ganti ininya menjadi
bintang. Kita ganti warnanya, kita ganti menjadi warna merah. Lalu size-nya mungkin udah ya, segini aja cukup size-nya. Kita okekan aja. Nah, udah muncul ya si PCA Sitakuraknya ini udah terplot menjadi bintang berwarna merah. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan em, ke sini, kita ke data, lalu kita ekspor data. Nah, lalu kita akan mencari output datanya ya. Kita ganti output ininya menjadi titik PCH. Nah, kita ganti juga ininya, type-nya menjadi save file aja ya. Nah, kita oke kan aja. Kita save. Eh, sebentar. Kita tadi nyimpennya di sini. Data hujan. Sebentar. Nah, kita simpan di sini. Kita ganti filenya, nama filenya menjadi titik PCH. PCH. Nah, ininya jadi save file aja ya. Udah, kita save, kita oke kan. Nah, di sini akan loading seperti ini. Nah, untuk step selanjutnya kita ke oke. Nah, selanjutnya kita yes-kan-nya di sini. Nah, sudah keluar ya di sini titiknya. Lalu kita akan memplotkan sebagai ininya. Lambangnya menjadi star. Warnanya kita ganti menjadi warna merah lagi aja. Nah, untuk size-nya segini aja ya, kita oke kan. Sudah keluar si gambar ininya, gambar bintangnya. Lalu kita ke titik PCH ini, kita klik kanan, lalu kita open attribute table. Nah, sudah keluar ya si longitude dan latitude-nya, nilainya seperti ini. Lalu kita edit.
Kita start editing, lalu kita cari yang titik PCH. Kita oke kan. Nah, di sini kita continue aja. Kita pindah dulu ke sini. Nah, di sini kita drag ya dari bawah sampai atas sampai sini. Lalu kita klik kanan, lalu kita delete aja. Sebentar. Sini sampai sini kita delete. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, langsung kita stop editing. Editor, stop editing. Do you want to save your edit? Yes. Nah, ininya exit aja ya. Lalu kita cari the descent. Nah, setelah muncul ya, ini ada dua pilihan. Kita pilih yang atas. Nah, kita masukkan yang titik PCH ini ya ke input feature-nya. Lalu untuk outputnya kita ganti menjadi PH PLY Heisen SHP. Nah, kita save aja ke environment-nya dulu. Lalu kita yang processing extend. Ini kita rubah menjadi same as layer base map. Lalu kita oke kan. Langsung kita oke kan lagi. Nah, sedang di running ya. Nah, nanti akan tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Si ininya tetap terlihat, sungainya. Lanjut kita beri warna untuk si ininya. Nah, caranya kita pencet ini. Kita menjadi hollow. Ininya kita rubah menjadi 2. Ininya kita rubah lagi menjadi warna kuning. Kita oke kan. Nah, sudah ya. Seperti ini nanti tampilannya. Kita pencet yang layout view. Nah, di sini tadi saya sudah atur. Nah, cara aturnya di page and ini di yang brand setup. Kita rubah ininya jadi ke A3. Lalu ininya kita rubah ke landscape. Lalu kita oke kan. Nanti akan seperti ini. Nah, ini bisa diatur semau kita.
Nah, mau segimana, mau segini atau mau segini. Nah, saya milihnya segini aja ya. Nanti di sana di sini bakal kita kasih legenda, logo dan lain-lain. Nah, kita kasih rectangle aja dulu di sini ya buat logo Unjani. Segini kali ya cukup. Oke, kita ganti warnanya jadi ini putih aja. Lalu di sini kita kasih lagi rectangle lagi segini cukup mungkin ya. Kita ininya jadi no color. Oke, ini kita geser sedikit. Hmm, nah cukup lurus ya. Lalu kita ke insert, kita north row, bebas mau pilih yang mana. Saya mau pilih yang ini aja. Eh, stylenya udah gini aja ya. Lalu kita oke kan. Kita simpan di sini ya. Nah, kita agak gedein aja. Nah, warnanya kita bakal ganti agar terlihat ya ke warna merah. Nah, udah terlihat. Nah, setelah itu kita eh, ke properties, lalu ke grid. Nah, kita new grid, lalu kita nama gridnya sebentar. Ya udah kita nggak usah ganti nama ya, kita langsung next aja. Nah, di sini kita degrees-nya 0. Di sininya juga kita ganti jadi 0, 10, sama di sininya 0, udah. Kita langsung next. Lalu untuk Excel dan labelnya kita next aja. Untuk create a graticle-nya kita finish aja. Kita ke properties. Nah, di sini ada access, interior label, label, line, hatching, interval. Ya, di sini kita mau ganti buat labelnya. Nah, di labelnya itu kita pakai di sini vertical labelnya yang left sama yang right. Oke, size-nya kita ganti juga jadi 12. Nah, setelah itu kita ke eh, sebentar. Size-nya 12. Left, right. Kita apply dulu. Lalu oke. Nah, setelah itu kita em, apply. Lalu oke. Nah, masih loading ya. Masih loading. Nah, sudah terlihat ya. Seperti ini nanti tampilannya. Lalu kita akan lanjut ke ngasih legenda. Ke insert dulu berarti. Ke insert. Kita akan menambahkan logo Unjan ya. Kayak picture. Tadi saya simpan di download. Oh, di
Oh, kita harus download dulu aja kayaknya ke Google ya. Jadi saya sebenarnya udah download juga. Kita simpan gambar ya. Simpan gambar sebagai kita simpan di download aja. Nah, kita simpan di download. Namanya kita ganti menjadi logo Gunjani. Gunjani. Kita save. Nah, udah ya. Lalu kita balik lagi ke ArcMap. Kita ke insert, lalu ke picture, lalu kita cari ke divisi. Ke download ya tadi. Nah, ini. Nah, kita simpan di sini. Lalu kita akan memberikan insert lagi ya, ke insert lagi. Lalu kita kasih teks. Sebentar. Kasih teks di titik sini. Nah, kita kasih nama caps lock aja ya untuk namanya biar terlihat di sini agak kecil. Peta daerah, aliran sungai. Nah, udah di sini ya. Nah, coba kita enter. Nah, sungai Sitakurak, enter. Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, oke. Lalu kita angelnya diganti. Size-nya ya. Size and position. Kita ke change symbol dulu. Nah, kita bebas ya mau pilih yang mana. Kita pakai yang map title D size saja. Size-nya 14. Kita oke-kan saja. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, kita change simbol lagi. Kita ketengahin ya ini semuanya. Udah ya seharusnya. Kita apply lalu oke. Lalu kita simpan di sini. Nah, kita ini harus gedein ininya ya kayaknya. Sama ininya juga biar seimbang. Nah, ini kita simpan di sini. Oke, sudah tersimpan ya. Kita langsung ke insert, ke legenda. Nah, kita pencet yang ini. Lalu kita pilih yang titik PCH, titik bendung, das Sitakurak, lalu
Yang PlayStation ini kita convert ke sini ya. Lalu kita next. Oke, untuk ininya kita justify untuk titelnya. Untuk size-nya kita ganti jadi 14. Nah, untuk colornya kita hitam aja. Lalu klik kita next kan saja. Kita next lagi. Kita next lagi aja. Kita finish. Nah, ini sudah ada ya di sini. Nah, sudah terlihat jelas ya di sini udah ada logo Unjani, udah ada keterangan peta dasnya, udah ada Sungai Sitakurak sama tempat kabupatennya ya. Nah, legend di sini sudah terlihat. Kita besarin lagi dikit. Lanjut kita ke insert lagi. Kita ke scale bar. Lalu kita di sini ada banyak pilihan ya, scaline 1, scaline 2 tuh. Banyak, kita tinggal pilih. Kita pilih yang alternating scale bar 1. Lalu kita oke. Kita pindahkan ke sini. Kita kecilkan dulu ya. Nah, cukup kurang kecil ya. Kita kecilkan di sini. Nah, mungkin sudah cukup ya segini. Lalu kita ke insert lagi. Kita ke data frame. Nah, data frame-nya kita bakal simpan di sini. Kita kecilin dulu. Nah, gini ya. Lalu kita panjangkan seperti ini. Oh, masih kurang kecil ya. Ininya juga. Oke. Untuk data frame-nya sudah tercantum. Lalu kita keluar layout dulu ya ke sini. Sebentar. Kita ke base map. Kita masuk. Kita ke base map. Nah, kita plot yang imagery, lalu add. Sebentar ya teman-teman, habis baterai. Nah, oke. Kita ke sini. Data ya. Ke dokumen. Ke sini ya. Yang ArcGIS. Yang ke Sitakurak. Yang merge.
Kita lanjut untuk mencari ini ya, saya nyimpennya di dokumen tugas Aptek, bukan Aptek semester 4, bukan. Di ini kita cari yang merge. Yang merge kita kurak pro tip. Kita masukin ya, kita add. Nah, di sini ya sudah muncul. Kita ke sini. Kita zoom ke daerah sini. Sebentar, agak ngelag ya. Di sini. Kita pakai rectangle. Nah, kita ganti menjadi hollow. Kita oke. Oke. Kita no color. Ininya kita ganti jadi warna merah. Kita oke kan ya. Nah, sudah terlihat. Kita lihat di layoutnya. Sebentar ya. Nah, di sini harusnya udah ada gambar yang tadi udah kita kasih kotak ya. Kita matiin dulu ya base mapnya. Nah, ini udah muncul. Sebentar teman-teman, like. Kita matiin dulu aja ya base mapnya. Lagi processing teman-teman. Nah, sudah terlihat ya seperti ini tampak layoutnya. Kita klik kanan, lalu properties, lalu kita ke grid, kita ke new grid, lalu di sini masih sama seperti tadi ya tampilannya. Lalu um, kita ke next, kita next. Degree-nya kita masih pakai yang 5, min-nya 0, sec-nya 0. Ini kita ganti jadi 10. Ininya 0. Oh, udah 0. Ya, udah kita next saja. Lalu kita next lagi. Lalu kita finish. Kita apply, lalu oke. Nah, udah ya di sini udah terplot. Di sini ada gridnya. Lalu kita nyalain lagi ya base mapnya untuk melihat seperti apa hasil akhir dari layout. Nah, tampilan layoutnya akan seperti ini. Di sini ada logo Unjani, di sini ada lokasi, di sini ada legendanya ya, di sini ada judulnya legenda. Lalu di bawahnya ada simbol dan penjelasan dari si simbol itu, titik PCH, Pletizen, dan Dasita Kurak. Dan di bawahnya ini ada gambar yang di zoom ya um, dari kita data frame. Oke. Nah, untuk ArcGIS videonya untuk sampai mencari denilase air sampai kita ke layout sudah beres. Nanti kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.